teman-teman, saya Mordecai William Tanapa dengan NIM 2512101120. Saya di sini akan menjelaskan 3 zaman dengan karakteristiknya. Yang pertama adalah zaman barok, zaman klasik, dan yang terakhir zaman romantik. Nah, kita pertama-tama akan menjelaskan zaman barok. Zaman barok adalah salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah musik klasik Barat yang berlangsung dari sekitar 1600 sampai 1750. Periode ini berlangsung sesudah periode Renaissance dan sebelum periode klasik. Sebenarnya kata barok berasal dari kata baroko, dalam bahasa Portugis berarti batu permata yang berbentuk tidak beraturan, cenderung berkesan negatif. Namun kata barok pada abad ke-19, kritikus seni cenderung berpendapat positif, yaitu Hanning tahun 1998. Dalam periode barok terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada barok awal pada tahun 1580 sampai 1630, dan yang tengah atau barok tengah pada tahun 1630 sampai 1680. Dan yang terakhir adalah dari tahun 1680 sampai 1750. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada barok awal. Barok awal atau pada abad ke-17, yaitu dengan berkarakteristik fokus pada penciptaan emosi yang kuat dan dramatis dalam musik vokal sangat dominan, dan harmoni mulai bergeser dari polifoni atau banyak melodi sejajar ke homofoni atau satu melodi utama dengan iringan. Nah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu barok pertengahan. Barok pertengahan pada abad ke-17. Karakteristiknya adalah gaya homofoni matang dan musik instrumental mulai dianggap setara dengan musik vokal. Penggunaan alat musik gesek, yaitu seperti biola dan lain-lain, menjadi sangat populer. Nah, yang terakhir adalah barok akhir pada akhir abad ke-17 hingga 1750. Karakteristiknya adalah musik menjadi kompleks, penuh ornamen atau hiasan nada, gaya polifoni atau kontrapung, mencapai puncak kejayaan harmoni yang kita kenal sekarang, atau tangga nada mayor dan minor sepenuhnya mapan. Nah, itulah pada zaman barok. Nah, yang kedua adalah zaman klasik, berlangsung pada 1750 hingga 1820. Era ini muncul di antara zaman romantik dan zaman barok. Karakteristik utamanya adalah penekanan pada kesederhanaan, keseimbangan, kejelasan struktur, dan proporsi yang rapi sebagai reaksi terhadap gaya barok yang terlalu rumit. Nah, saya di sini akan menjelaskan juga karakteristiknya pada zaman awal, tinggi, hingga transisi. Yang pertama, awal atau praklasik pada tahun 1730 sampai 1770. Karakteristiknya adalah masa transisi dari barok akhir. Musik klasik mulai meninggalkan polifoni yang rumit dan beralih ke tekstur homofonik yang lebih ringan, jernih, dan elegan. Nah, yang kedua, pada fase tinggi tahun 1770 sampai 1800. Karakteristiknya adalah puncak kejayaan zaman klasik yang berpusat di Wina, Austria. Struktur musik seperti bentuk sonata allegro disempurnakan, menciptakan kesempurnaan antara emosi dan
aturan formal. Di masa ini, Joseph Haydn dan Wolfgang Amadeus Mozart menyempurnakan struktur musik seperti simfoni dan sonata. Nah, yang terakhir adalah fase transisi ke romantik, yaitu 1800 sampai 1820. Karakteristiknya adalah aturan klasik yang kaku mulai direnggangkan, musik menjadi lebih ekspresif, emosional, dan berskala besar untuk mengekspresikan gagasan individu. Struktur klasik yang awalnya sangat penuh pada aturan mulai diisi oleh emosi yang meluap-luap. Nah, itu dia era-era pada zaman klasik dari awal tinggi hingga fase transisi. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang zaman romantik. Zaman romantik ini secara kronologis, era romantik dibagi menjadi beberapa tahap perkembangan utama yang mencakup di seluruh abad ke-19. Pembagian ini membantu kita melihat bagaimana fokus, emosi, dan kebebasan berekspresi bertransformasi dari awal kemunculannya hingga puncaknya. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu era romantik awal pada tahun 1800 sampai 1830. Karakteristiknya adalah masa transisi yang kuat dari pakem ketat era klasik. Ide-ide kebebasan berekspresi mulai mendobrak aturan bentuk dan struktur tradisional. Yang kedua adalah era romantik tinggi, yaitu pada tahun 1830 sampai 1870. Karakteristiknya adalah puncak kejayaan gerakan romantik di mana emosi, drama, eksplorasi alam, dan nasionalisme menjadi tema utama. Musik instrumental berukuran besar atau orkestra makro yang tumbuh subur. Dan yang terakhir adalah era romantik akhir pada tahun 1870 sampai 1970. Karakteristiknya adalah karya seni menjadi jauh lebih kompleks, masif, berdurasi panjang, dan bermakna mendalam. Keharmonisan struktur mulai bergeser ke ambang batas baru yang nantinya membuka jalan bagi seni modern. Nah, itu dia 3 zaman pada musik klasik dan karakteristiknya. Sekian dari saya, Mordecai William Tonapa. Terima kasih. Dadah.